Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Khalifah dengan 3 digit NIM terakhir 056. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu validitas butir soal. Di mana validitas butir soal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian dari validitas butir sendiri, dan yang kedua adalah validitas butir soal objektif, dan yang ketiga validitas butir soal uraian. Baik, kita langsung saja ke pengertian validitas butir soal. Jadi, pengertian dari validitas butir soal adalah indeks diskriminasi dalam membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Menurut Sumarna Supranata, tujuan dari validitas butir soal adalah untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok tersebut. Menurut Dejali dan kawan-kawan, untuk menghitung validitas butir soal untuk skor soal objektif atau skor dikotomi digunakan koefisien korelasi biserial, dan skor politomi digunakan korelasi produk momen atau skor uraian. Analisis butir dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total sehingga diperoleh R hitung. Lalu membandingkannya dengan nilai kritis atau R tabel dengan kriteria butir soal dinyatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel, dan butir soal dinyatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil daripada R tabel. Berikut ditampilkan R tabel dengan DF 1-39. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu validitas butir soal objektif. Di mana tes objektif mempunyai dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. Jika butir soal yang dijawab benar diberi skor 1 dan yang salah diberi skor 0. Menurut Suharsimi Arikunto, untuk mengetahui validitas butir atau item soal objektif dengan menggunakan rumus korelasi poin biserial, rumus lengkapnya yaitu gamma PBI sama dengan MP dikurangi MT dibagi ST dikali akar P per Q, di mana gamma PBI adalah koefisien korelasi biserial dan MP adalah rata skor dari subjek yang menjawab benar dibagi item yang dicari validitasnya, dan MT adalah rata skor total, dan ST standar deviasi dari skor total. P proporsi siswa yang menjawab dengan benar, dan Q proporsi siswa yang menjawab dengan salah. Kita lanjut ke contoh soal, dimana kita mencari validitas soal dari butir nomor 10 seperti berikut. Baik, untuk mengerjakan soal ini, kita pertama harus mempersiapkan data dari butir soal nomor 10, yaitu dengan X sebagai butir soal nomor 10 dengan jawaban benar dan salah, dan Y merupakan skor total keseluruhan siswa yang menjawab benar. Yang pertama, kita harus menghitung dari MP, di mana MP ini diperoleh dari skor total dari yang menjawab benar pada butir soal nomor 10, lalu dibagi dengan banyaknya yang menjawab dengan benar. MP diperoleh dari jumlah seluruh skor total yang ada dibagi dengan banyaknya siswa. Ketiga, yaitu menghitung standar deviasi atau ST. ST ini diperoleh dengan akar dari kuadratkan seluruh skor total lalu dijumlah dan dikurangi dengan kuadrat dari skor total yang telah dijumlah dibagi dengan banyaknya siswa dan dibagi dengan banyaknya siswa. Kita lanjut ke menentukan harga P. Menentukan harga P yaitu dengan banyaknya siswa yang menjawab benar pada butir soal nomor 10 dibagi dengan banyaknya siswa yang ada. Yang selanjutnya yaitu menentukan harga Q. Menentukan harga Q sama dengan 1 dikurangi P. Lalu yang terakhir kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus sehingga didapatkan 0,25. Dengan R tabel 0,48 dengan taraf signifikasi 5% dengan DF dikurangi N sama dengan 15 sehingga diperoleh 0,48. Maka R hitung kurang dari R tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal ini dinyatakan tidak valid. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.